bisa menanggapi. Oh, Nampi itu sih dibuka nah. Terus kita lagi nyari. Emang langsung karena waktunya cuma 1 jam. Jadi sebelum itu selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi gimana kabarnya, sehat? Pak, aku udah salah. Pakai masker ya, udah mulai. Silakan dibuka LKS-nya. Siapkan dulu LKS-nya. Kapan ya? Sudah ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan salah satu dari kalian bisa maju ke depan untuk memimpin doa seperti biasa. Dan yang kemarin cowok ya, kalau nggak salah, dari ini cewek. Silakan. Cuma mimpin doa. Yang kamu sekolah. Saya cek dulu kehadiran kalian hari ini yang tidak masuk siapa? bagus. Absen berapa itu? Nur Haifah sakit absen Ya, sama siapa aja? Absen berapa itu? Oh, jangan. Yang lainnya masuk semua? Kita doakan untuk teman-teman kita yang sakit, yang izin, semoga segera diberi kesembuhan, semoga urusannya segera selesai biar bisa belajar bersama dengan kita. Baik, saya ingatkan dulu kesepakatan kelas kita di awal, seperti 2 minggu yang lalu ya, karena kita kepotong lomba, kepotong acara yang ada di bundaran itu. Nanti kesepakatannya sama seperti minggu yang lalu. Kalau mau bertanya, menjawab dan lain sebagainya, silahkan angkat tangannya, perkenalkan nama dan nomor absennya, karena itu ada penilaiannya. Ini sudah saya tulis kemarin yang bertanya maupun menjawab dan lain sebagainya, itu ada 9 orang, sudah dapat nilainya. Kemudian untuk lembar yang kalian kerjakan kemarin, itu juga sudah ada nilai-nilainya. Jadi ini bukan pembelajaran formalitas ya, ini belajar sungguh-sungguh karena nilai nanti saya kasih ke guru semua. Jadi silahkan selain cari ilmu, silahkan cari nilai sebanyak-banyaknya. Ya, mau naik kelas kan? mau Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini yang baru B, kita masuk dulu ke ulasan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang kasus apa? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Kasusnya namanya siapa? nama saya Lidan Nabila Absennya? absen 16 ya. Kita satu minggu lalu itu belajar tentang keterkaitan antara sila Pancasila dan kasus yang paling ayam yang dibalik yang sampai dibunuh. Itu melanggar sila berapa? Melanggar semua sila sih seharusnya, tapi yang paling dilanggar itu sila kedua dan sila keempat karena dia yang keempat itu tidak bermusyawarah terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah, yang sila kedua itu melanggar hak asasi manusia. Ada yang lain mau menambahkan? Masa cuma 1 orang aja yang ingat? Dari cowoknya sebelah sana yang diam-diam main HP. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, pelanggaran sila kasus apa? Dia manis ayam ya, yang diamuk Mas
Maksudnya bintang artinya apa? Mana? Kak, Ya. boleh pilih? Boleh. Boleh. Ingat yang Boleh mana? lebih dari satu? Boleh. Silakan angkat tangan, namanya siapa? Mau nomor 5. Namanya siapa? Nokia Aksen 26. Ya. Lambang Pancasila yang kelima itu padi dan kapas itu tuh melambangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan sandang dan pangan. Terus mau nomor 2 yaitu rantai, Ya. kemanusiaan yang adil dan beradab, itu tuh melambangkan kesetaraan dan melambangkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dan mata rantainya itu ada bulat dan ada yang berbentuk persegi, itu tuh melambangkan kalau yang bulat itu adalah wanita, kalau yang persegi itu jenis kelamin laki-laki. Oke, bagus. Boleh kasih tepuk tangan ini. Kemudian sisa 3 lambang lagi apa aja? Gak ada yang ingat? Kak. Ya. Gak ada gas. Aku yang pertama. Boleh. Siapa namanya? Nomor berapa? Johannes nomor 2. Yo. 17. Bintang itu melambangkan Tuhan yang Maha Esa yang sebagai petunjuk dan penerang bagi manusia. Terus? Satu aja. Itu aja. Oke, boleh kasih tepuk tangannya dulu. Ya boleh. Satu-satu ya berarti. Namanya siapa? Nomor berapa? Nomornya? Nomor 27. Yuk. Nomor berapa? Masih lambang apa? Yang ke-1. Iya. Boleh. Jadi izin menambahkan makna lambang dari sila pertama, yaitu bahwa bintang itu adalah cahaya kerohanian yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada setiap manusia. Ada lagi. Kurang lebih lah. Itu aja. Ya. Ya silakan sampingnya. Saya Ahmad Habib Iqbal, saya dari nomor 4. Maksud dari kepala banteng itu adalah kepala banteng sendiri merupakan makhluk sosial sama seperti para manusia, serta kepala banteng itu maknanya sifatnya itu bermusyawarah dan sifat saling toleransi tinggi. Sudah? Nomor 3 guys sekalian. Enggak. Sudah semua? Atau ada mau ditambahin lagi? Gak mau salah. Hah? Salah gak apa-apa. Salah gak apa-apa. Aku mau Iya, silakan. Kesatuan Indonesia. Jadi kenapa dia di situ melambangkan pohon beringin? Karena pohon beringin itu kan kalau kata bahasa kami Bumpa itu rambak, itu paling besar gitu. Jadi di dalam Persatuan Indonesia itu di Indonesia itu banyak suku-suku yang berbeda, agama, bahasa dan budaya yang berbeda, tetapi di dalam satu lingkup yang sama, yaitu Persatuan Indonesia. Sama artinya kayak pohon beringin yang besar tetapi tetap satu. Ada yang lagi? Ada yang lain? Ada yang lain? Gak ada? Cukup? Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk semua teman-teman kita yang berada di bawah. Jadi benar ya yang dijelaskan. Bintang di sini tuh melambangkan cahaya yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kemudian rantai melambangkan hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Ada 2 mata rantai, yaitu kotak dan lingkaran. Yang kotak ini menggambarkan pria, yang lingkaran ini menggambarkan wanita. Yang dimana kedua mata rantai ini menggambarkan bersamaan derajat manusia, bahwa pria dan wanita itu derajatnya sama. Paham? Kemudian yang ketiga itu menggambarkan bangsa Indonesia yang besar, seperti pohon beringin yang besar. Di mana di dalam bangsa Indonesia ini terdapat banyak suku, budaya, tradisi, agama dan lain sebagainya. Kemudian ada kepala banteng. Ini menggambarkan bahwa dia adalah hewan yang berkelompok, sama seperti kita. Tapi kita namanya adalah makhluk sosial. Jadi ketika ada permasalahan, kita harus bermusyawarah untuk mencapai apa? Kesepakatan atau mufakat. Kemudian yang kelima, benar menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang
tangan dan juga paha. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini dengan materi sub B, makna sila-sila dalam Pancasila. Bisa Ada kelihatan. iya sebentar ya. Kita juga nggak kelihatan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyimak penjelasan materi melalui tayangan infografis, ini infografis ya, kita nggak pakai PPT. Murid mampu menjelaskan makna dari kelima sila Pancasila dengan tepat. Melalui materi kelompok estafet jawaban untuk menjawab LKM, murid mampu menganalisis makna sila Pancasila yang tercermin maupun dilanggar dalam kasus dan menyebutkan minimal 3 makna sila yang relevan. 3. Melalui diskusi analisis kasus pada LKM, murid mampu merumuskan sikap nyata untuk mengamalkan makna sila-sila Pancasila dalam berempati dan bersikap bijak di media sosial dengan merumuskan minimal 2 sikap nyata yang realistis dan relevan bagi pelajar SMA. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita, di mana sudah disepil ada tayangan infografis, ada juga permainan. Jadi permainannya hampir mirip sama seperti kemarin estafet, tapi kalau kemarin dan sekarang ini nanti beda. Kelompoknya gimana tuh? Kelompoknya sama seperti kemarin. Jadi sambil ingat-ingat kemarin temannya siapa ya? Nanti kita bahasnya nanti. Baik, untuk materi kita hari ini adalah masih di bab 1 menjiwai Pancasila dengan materi sub B yaitu makna sila-sila dalam Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai luhur untuk mewujudkan kehidupan yang damai, adil dan juga sejahtera. Ini adalah materi kita, bisa diperhatikan di depan, yang jadi penting bisa dicatat. Kalau misalkan memang ingat boleh dicatat. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Kan kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Benar. Udah mentok ini. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana maknanya adalah percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menjalankan ajaran agama masing-masing, menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Contoh dari penerapan sila pertama apa aja? Ya, toleransi, terus menghargai sama agama. Terus yang tadi baru kita lakukan sebelum belajar, berdoa, beribadah. Baik. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan maknanya yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia, bersikap adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Tapi bukan yang cinta kayak cowok suka cowok, cewek suka cewek, itu bukan ya. Maksudnya yang kasih sayang gitu, yang baik gitu ya. Contohnya apa? Contohnya dari sila kedua ini. Tidak membeda-bedakan. Terus ini apa gambarnya lagi apa? Saling membantu. Saling membantu lagi ngapain? Iya, apa ya? Lagi ngapain? Memberikan donasi atau bantuan. Jadi ketika ada kelompok atau orang yang menghibur donasi, misalkan dia agamanya Kristen nih, apakah donasi itu harus untuk agama Kristen? Tapi untuk semua ya, jadi Islam boleh, Buddha boleh, Konghucu boleh, siapapun boleh. Jadi donasi ini tidak memandang dia dari mana, agamanya apa, dan asalnya dari mana. Jadi semua boleh menerima. Jadi istilahnya kalau sekarang viralnya itu rakyat bantu rakyat. Tahu kan, rakyat bantu rakyat. Jadi ya kadang dari pemerintah tidak ada bantuan. Yang bantu adalah sesama kita. Jadi kita mengamalkan sila yang kedua. Kemudian ada persatuan Indonesia dengan maknanya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian cinta tanah air, bangga menjadi bangsa Indonesia dan mengutamakan kepentingan bersama. Contohnya apa penerapan sila ketiga? Gimana? Gotong royong. Terus apa tadi? Ikut upacara, benar seperti yang gambar. Terus apa lagi? Pengibar bendera kan juga upacara toh?
Berteman tanpa membedakan latar belakang. Iya. Anak sih bentar kan. Apalagi? Menghargai hak dan Guruku. menghargai hak dan kewajiban orang lain. Apalagi sekarang yang lagi viral, yang lagi kita alami sekarang, lagi di antri di Kebakaran. Bukan yang satunya dia jadi kita harus mengantri dengan tertib. Contohnya seperti yang di pom bensin. Berapa minggu kalian ngisi di pom bensin? Satu hari. Beberapa minggu yang lalu, mungkin lewat di beranda kalian ada satu kasus viral yang itu bukannya kasus viral. Kemudian, tapi apa? Oke, sama yang semasa. Bukan yang di Semansa. Bukan. Ada satu kasus viral yaitu nakes membuli pasien BPJS. Tahu? Nah, itu menurut kalian selain melanggar sila kedua, dia melanggar sila keberapa? Ya, kelima. Kelima, kenapa? Ya, ini sangat dulu. Kamu yang bilang kelima tadi. Kenapa? Karena dia tidak menghargai hak dan kewajiban, karena dia kan harusnya kewajibannya adalah melayani meskipun itu tuh pasiennya pakai BPJS dan pasien itu berhak mendapatkan pelayanan dari dia karena dia kan BPJS-nya juga bayar itu. Kritis ya netizen ini. Nah, sila kedua. Ya. Dia tuh tidak bersikap adil dan beradab. Maksud saya itu dia tuh kan kita ini kan berobat kan walaupun kita tidak menggunakan BPJS atau pakai BPJS itu kan seharusnya adil kan Bu. Nah, kenapa dia sampai membuat seperti itu? Karena dia memandang kriminasi orang. Maksud saya. Ada lagi yang lain? Cukup itu tadi jawabannya? Ada lagi yang lain? Nomor absen berapa tadi? 26 sama? Dua. Namanya siapa? 36 nggak sih Kak? 26 namanya siapa? 26 Novia. 29 Rahmat. Oke, kita keep dulu jawabannya. Sekarang kita tonton dulu videonya untuk mengingat-ingat kembali gimana sih kasus tersebut. Silakan disimak. Beda ya, mana ada istilah? Kakak kedengeranmu? Sabar. Nah, yang mana? Oh sana atas Itu atasnya itu Bu. Kesempatan termasuk seorang dokter yang Nah, pasien peserta harus menunggu untuk mendapatkan kamar rawat inap viral di media sosial. Keluhan itu kemudian ada SIS dan sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan termasuk seorang dokter yang menyebut ruang jenazah sebagai tempat yang selalu tersedia. Peristiwa tersebut memicu kecaman publik, terlebih setelah pasien yang bernama Yurizal Trikairawan diketahui meninggal dunia 3 hari kemudian. Dokter yang menjadi sorotan
menyesali komentarnya. Saya ini sosial di Threads. Saya juga ingin menyampaikan cita kepada pemilik atas yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jika pun nanti ada proses hukum, saya akan mengikuti jatuh pembelaan ataupun media pengacara, tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya. Saya hanya punya satu akun Threads dan juga satu akun Instagram, tidak ada second account. Dan Instagram saya juga tidak akan saya private. Komentar-komentar juga saya tidak ada yang hapus, dan dia memungkinkan saya akan baca semua komentar-komentar tersebut karena memang saya melakukan kesalahan dan saya layak untuk hal tersebut. Tidak ada klarifikasi, saya mohon maaf untuk karena telah membuat keributan ini, dan saya juga mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman sejauh saya, semua dokter-dokter yang memberikan edukasi di media sosial karena sudah merusak usaha-usaha tersebut. Saya berharap semoga ke depannya saya akan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Manajemen rumah sakit tempat dokter tersebut bertugas menegaskan komentar yang bersangkutan merupakan pendapat pribadi di media sosial dan tidak mewakili institusi. Pihak RSUD Ruteng tidak mengeluarkan pernyataan resmi karena komentar tersebut merupakan pendapat pribadi yang disampaikan di luar kapasitas sebagai tenaga medis rumah sakit. Hingga kini belum ada keterangan resmi yang menyatakan penyebab kematian pasien berkaitan dengan keterlambatan memperoleh kamar perawatan. Jangan-jangan cara baru dapatkan informasi. Udah ya. Udah ingat masalahnya kayak gimana? Udah tahu? Belum. Tadi kalian udah tahu. Baik. Dari tayangan video tadi, saya punya 2 pertanyaan. Bisa dikerjakan dengan teman sebangku. Kalau misalkan ingat, gak usah ditulis, gak apa-apa. Kalau nggak ingat, ditulis. Pertanyaannya yang pertama, sila keberapa yang dilanggar selain sila kedua? Kemudian, mengapa kasus ini kok bisa viral di media sosial? Alasannya apa? Saya kasih waktu 2 menit, nanti timer saya berjalan. Soal nomor 2, mengapa kasus ini bisa viral di media sosial? Kenapa alasannya? Boleh di buku, boleh di pikiran saja, nggak usah ditulis, boleh. Kalau ingat ya apa? Boleh. Yang penting bangkunya nganggur boleh. Bangku isinya berapa? 2 menit ya. Saya jalan. Boleh cari di handphone. Mengapa kasus ini bisa viral? Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum permainan. Iya, sebelum nanti permainan. Mengapa kasus ini bisa viral? Karena BPJS. Sila keberapa yang dilanggar? Sila keberapa yang dilanggar selain sila kedua? Dan Papuanya. 1 menit lagi. Dan berlakunya atau cemooh.
orang Jadi di sini saya ingin membicarakan tentang BPJS. Nah, BPJS sendiri itu kan kebetulan saya dari mama saya kan orang kita berjualan. Nah, BPJS itu seharusnya semua orang tuh ada karena Yang lainnya boleh tenang ya, sama mengerjakan nggak apa-apa tapi tenang. untuk pelayanan yang pas itu kesehatan juga kan Bu. Ya. Nah, terus Sila kelima. Terus menurut kalian kenapa kok bisa viral? saya ingin bergabung dengan BPJS dengan instalasi kesehatan dulu. Ya terus. Karena semua orang itu mempunyai BPJS kan karena mencakup emosi kan, emosi dalam artian wah kenapa nih kan seharusnya BPJS kan bisa ditangani semua orang kan, terutama di rumah sakit karena kita kan otomatis yang punya BPJS itu harus bisa mendapatkan pelayanan yang Bahkan tentang yang viral tadi itu, kasus tersebut kenapa bisa viral? Dikarenakan ada beberapa oknum yang melontarkan kata-kata yang menghina, terus mereka itu juga menyindir sang pasien BPJS yang menunggu sekitar 8 jam itu hingga meninggal dunia karena kan mereka juga tidak mendapatkan ruangan inap. Iya. Ruangan inap yang selama 8 jam itu nggak dilayani selama 8 jam itu, jadinya kasus tersebut itu viral karena oknum yang ini tadi yang saya tonton di berita tersebut kan mengatakan beberapa kata itu, jadinya netizen yang mencapai emosi tadi itu, jadi netizen yang membaca ya Sabar. Lu jangan potong. Sabar. Iya. Sabar. Nggak sampai potong kepala. Lu bisa aja nambahin ya. Oke. Yo. Nah, jadi karena kasus tersebut kan ada beberapa netizen yang membaca serta komentar yang dikeluarkan oleh oknum tersebut. Jadi mereka itu terpancing emosi, ya akhirnya ribut mereka di situ. Jadi kasus tersebut viral dan ya si sang yang korban kayaknya itu tidak ingin mengasih tahu rumah sakit tersebut lokasinya di mana juga kan, karena agar tidak menjalankan nama rumah sakit tersebut. Ya. Oke, boleh duduk. Ada yang mau menambahkan lagi dari kelompok yang lain? Tadi nomor 2 sudah angkat tangan duluan. Ayo. Semua kelompok waktunya 3 menit. 3 menit ini langsung silakan. Berjalan. Ayo berjalan. Berdiri. Mau dapat nilai enggak? Nama kalian Kak. Iya dulu lagi. Jangan gitu. Berdiri. Mau apa? Mau? Ya. Waktunya berjalan, kasihan kelompok yang lain dapat 2 menit doang. Silakan, boleh nomor berapa aja yang kalian jawab. Mau 1 nomor doang boleh. Yo. Iya. Berdiri. Sampaikan jawabannya. Kasihan kelompok yang lain tinggal 1 menit lagi penjabarannya. Nanti diamuk masa loh kalian. Sabar. Boleh. Iya. Mau diamuk masa atau gimana nih? Ayo berdiri. Sampaikan 1 jawaban saja. Kasih dulu dong mereka gantian. Aku ya, yes temennya berdiri juga. Silakan, namanya siapa? Namanya siapa?
Sampaikan. Jadi sila yang dilanggar selain sila itu adalah sila ketiga karena kan jadi sila ketiga itu kan itu persatuan Indonesia loh Bu. Jadi itu kita masyarakat Indonesia ini kan harusnya tuh saling bersatu gitu, nggak boleh kayak saling sini gitu. Jadi kita tuh harus bisa gimana ya menyelesaikan masalah tuh secara baik-baik. Misalnya ada yang protes gitu dijelaskan gitu kenapa, kendala apa gitu. Bu, boleh duduk. Satu kelompok lagi. Terjadinya tersebar dikarenakan komentar pelaku di screenshot dan disebarluaskan ke media sosial. Lalu setelah menyebarluaskan terjadinya kritikan hingga membawa emosi sehingga pelaku diajak untuk klarifikasi. Sini aja. Oke, itu aja. Sama nomor berapa? Nomor nomor 6. Ya, boleh duduk. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk 3 teman kita yang berhasil. Nanti. Kita bahas dulu. Ya benar ya, semuanya dilanggar silanya. Ada yang melanggar tadi sila ketiga. Ada juga tadi sila keberapa? Sila kelima. Benar, kalau melanggar sila ketiga karena ini menghina di media sosial, memicu perpecahan. Awalnya ada mayor, jadinya ada perpecahan, ada kerusuhan seperti itu di media sosial. Kemudian sila kelima, melanggar apa? Karena seharusnya kan pelayanan kesehatan itu adil, sama rata. Mau dia BPJS ya BPJS ya sama aja. Seharusnya pelayanan itu ya sama rata untuk semua, berkeadilan seperti itu. Kemudian kok kenapa kasus ini bisa viral? Ya karena itu tadi si pasien atau si korban ini curhat di threads dan kemudian dicibir oleh oknum nakes. Seharusnya kan oknum nakes ini kan bekerja dengan hati, nggak boleh dong mencibir pasien ini. Seharusnya dijelaskan dengan baik. Mohon maaf Pak, karena ruangannya terbatas atau apa, kan itu bukan pasien biasa, itu adalah pasien gawat darurat sebenarnya. Yang kritis karena setelah itu kan ada kabar duka dari yang dikatakan oleh saudaranya bahwa pasien telah tiada. Seperti itu. Jadi ketika kalian nanti menggunakan media sosial baik itu di TikTok kan semua pakai TikTok kan? Nah, silakan dijaga ketikannya. Kalau dulu ada peribahasa jaga jaga mulutmu. Mulutmu adalah harimaumu. Nah sekarang adalah ketikanmu atau jarimu sendiri adalah harimaumu. Jadi kita nggak tahu ketikan kita yang mana yang menyakiti hati orang lain. Seperti itu kan? Baik, ada yang mau ditanyakan? Sekarang jam berapa? Bu, ada tambahan untuk yang nomor 2 tadi. Tambahannya itu ada tidak keadilan dan juga tidak kemanusiaan dari pelayanan publik. Kurang dekat pen. Maju ke depan boleh kok. Oh, maju ke depan dulu. Apa yang? Iya ada 2. Setelah waktunya.
1 menit lagi. Ini timernya sudah jalan di sini di video. Nggak bohong saya. 20 detik lagi nih. Bisa. Bisa, harus bisa. Gablok. Sudah. Ya, angkat kiri. Lagi sama. Beda. Beda. Kamu salah scan. Oh, ini yang salah. Selesai ya. Silakan diselesaikan dulu. Silakan angkat tangannya. Baik, karena nggak ada yang berani, silakan ditulis di buku apa pelajaran yang hari ini kalian dapat dan apa yang menarik. Silakan ditulis di buku, nanti disampaikan. Silakan ditulis. Iya, terus kamu nggak ada yang jawab, nggak ada yang berani menyampaikan. Waktunya 2 menit. Menuliskan kesimpulannya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini dan apa yang menarik. Waktunya berjalan, nanti jangan protes loh kalau habis. Kalau memang ingat di kepala kalian boleh nggak ditulis? Kalau ingat. Kalau ingat boleh nggak ditulis ya? Kalau ada yang sudah berani menyampaikan silakan sampaikan. Yo. Kan katanya tadi nggak kedapatan menjawab. Tidak ada. Silakan disampaikan. Bapak absen berapa? Oke, yang lainnya bisa fokus mendengarkan, bisa fokus menulis lah. 3 ya. Menurut saya hari ini kita telah mempelajari lebih dalam lagi tentang sila kedua, yaitu keadilan sosial. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan yang menurut saya yang hari ini sangat menarik adalah kita melanjutkan dengan contoh kasus yang baru-baru saja terjadi, yaitu tentang sebuah tenaga kesehatan yang bersifat tidak berempati dan malah mengkritik seseorang yang sedang mengalami kesusahan dengan sistem kesehatan di Indonesia. Yang membuat hal ini sangat menarik menurut saya adalah karena orang ini sendiri sudah mendapat pendidikan dan edukasi untuk dapat menjadi salah satu bagian dan peran dari tenaga kesehatan, dan saya kaget seberapa tidak berempatinya dia terhadap salah satu pasien yang sedang kesusahan di bidang yang memang dia tekuni sendiri. Ada yang lain sudah berani menyampaikan, katanya mau nilai. Ayo, pilih silakan. Kamu dulu, maju dulu. Nomor berapa? Oke, silakan. Pada pertemuan kali ini kesimpulan yang terdapat yaitu kami mempelajari tentang Pancasila dan atau spesifiknya sila kedua dan makna setiap simbol dalam Pancasila. Untuk pembelajaran menarik di hari ini kami sudah mempelajari apa itu dalam studi kasus tersebut. Yang paling spesifiknya yaitu tentang BPJS yang seorang pengguna BPJS dibully oleh tenaga